Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Kimiaku. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan SBMPTN tahun 2016 ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas nomor 31 sampai 33. Kita akan lanjutkan nomor 34 sampai nomor 36 ya, tiga nomor yang aku biar tidak terlalu lama. Langsung saja anakku, reaksi antara amonia dengan karbon dioksida berlangsung sebagai berikut. Ini ada reaksinya ya. Dikatakan belum setara. Jika 34 gram amonia, MR-nya 17, diketahui, direaksikan dengan 22 gram karbon dioksida, MR-nya juga sudah disampaikan, maka massa NH2 2 kali CO dengan MR yang juga sudah disampaikan, yang diperoleh adalah. Ini adalah pembahasan tentang stokiometri biasa, tentang larutan, dihubungkan dengan konsep mol ya, stokiometri larutan dihubungkan dengan konsep mol. Ini adalah suatu reaksi pembentukan urea, anak-anakku ya. Jadi kalau Anda sudah paham bahwa ini adalah pembentukan urea ini, ya. Inilah dari amonia dengan gas karbon dioksida. Ya. Nah, kalau kita setarakan, kita akan dapatkan koefisien ini 4, 2, 2. Harapan anak-anakku sudah bisa menyetarakan ini ya. Ini tadi kan belum setara ya, kemudian kita reka-reka, akhirnya kita dapatkan poin ini 4, 2, 2, 2. Dan jangan lupa kalau sudah setara itu koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol yang bereaksi. Maka apa saja yang disampaikan di sana datanya, ada amonia 34 gram dan karbon dioksidanya 22 gram. Yang ditanyakan adalah massa urea yang dihasilkan. Ya, ini MR-nya semuanya diketahui. Nah, data massa ini yang bereaksi ini semuanya harus kita rubah ke mol sehingga nanti kita akan mudah menyelesaikan soal ini dengan model mula-mula reaksi akhir reaksi yang kita masukkan harus data molnya. Maka kita akan cari molnya. Mol NH3 tentunya massa ini dibagi MR-nya 17. 34 dibagi 17 itu 2 mol. Ini langsung saya tuliskan 2 molnya ya. Kemudian molnya CO2 tentunya ya, massa juga dibagi MR-nya 44. 22 dibagi 44 adalah 0,5 mol. Inilah masing-masing mol yang direaksikan. Kemudian setelah tahu masing-masing mol yang direaksikan, kita buat reaksi dan kolomnya ini. Untuk memudahkan secara konsepnya. Mula-mula reaksi, akhir reaksi. Nah, disinilah nanti kita akan olah datanya ini. Kita masukkan masing-masing data molnya. Amonia yang direaksikan adalah sebanyak 2 mol. CO2 0,5 mol. Tentunya di sini belum ada ya. Ini ada. Nah, pada kolom reaksi ini harus sesuai perbandingan koefisiennya 2, 2, 2, 4. Perbandingannya itu ya. Kalau ini kita turunkan 2, maka di sini nanti butuh berapa? 4/2. 2 berarti ini harus 1. Kamu punyanya 0,5. Nggak mungkin itu. Kamu punya 0,5 maksudnya yang bereaksi 1. Maka bukan 2 yang turun dulu, tapi yang ini yang kita turunkan. Saya ulangi, kalau ini kita turunkan 2, di sini 2 gitu ya, maka di sini harus 1. Kamu hanya punya 0,5. Berarti nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, berarti ini yang turun. Maka muncullah di sini 0,5 dulu. Baru di sini bisa kita tahu yang bereaksi. 2/4 atau 1/2. Ini 0,5 berarti ini 4/2 kali 0,5. Hasilnya 1. Nah, ke sana sesuai juga perbandingan. Nah, ini 2/2 berarti di sini juga harus 0,5. Sesuai ini ya. Ini banding 2 juga, berarti ini juga 0,5. Nah, dari sinilah kita akan tahu akhir reaksi. Sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa mol sih urea yang kita dapatkan begitu. Nah, molnya 2 yang bereaksi 1, sisa 1. Punya 0,5 yang bereaksi 0,5 tentunya habis. Belum terbentuk hasil reaksinya 0,5, pada akhir reaksinya ada 0,5. Inilah molnya urea yang dicari. Akhirnya sama. Dari sinilah kita bisa menghitung apa? Massa urea yang dihasilkan. Yaitu kalau sudah ada molnya ya tentunya mol kali MR. MR-nya sudah diberikan tadi 60, berarti 0,5 kali 60 hasilnya 30. Jadi ya aku mudah ya, insya Allah mudah. Itulah pembahasan nomor 34 tentang stokiometri ya, dihubungkan dengan konsep mol. Stokiometri larutan dihubungkan dengan konsep mol, ini pembuatan urea kebetulan ya.
Stoichiometri dihubungkan dengan suatu reaksi kimia, persamaan reaksi dihubungkan dengan konsep mol. Gitu ya. Berikutnya nomor 35. Padatan NH4NO3 airnya diketahui jika dipanaskan akan terurai menjadi gas N2 dan uap air. Menurut reaksi NH4NO3 N2O gas 2H2O gas. Jadi fase gasnya 2 ini ya. Ini solid padatannya. Pemanasan 40 gram padatan NH4NO3. Jadi pertama kali kita tuliskan reaksinya dulu ya. Reaksinya dulu kita tuliskan. Ini reaksinya NH4NO3 N2 menjadi N2O gas plus 2H2O. Jadi ini fasenya tidak saya tulis dari sini ya, solid gas gas. Nah, diberikan data padatan 40 gram NH4NO3. Ini 40 gram. Nah, ini 10 liter. Ya, ternyata 10 liter. Jadi 40 gram 10 liter. Tadi saya katakan bahwa ini disuruh mencari MR gas X manakala pada kondisi yang sama 10 liter gas X volumenya masanya 22 gram. Maka kesimpulannya tadi saya katakan bahwa berarti mol gas X ini sama dengan molnya N2O. Nah, molnya N2O dari mana? Dari molnya NH4NO3 yang dipanaskan. Molnya NH4NO3 dari mana? Dari massa yang kita dapatkan data ini 40 gram. Maka langkah pertama adalah menentukan mol NH4NO3. Kamu sudah paham? Ini memang saya sengaja langsung ya. Molnya NH4NO3 itu dipilih dari massa dibagi MR-nya. Kalau kamu hitung N-nya 14 hanya 1, O-nya 16. Nanti kalau kamu kalikan, dijumlahkan semuanya hasilnya 80 ini. Maka molnya NH4NO3 40 bagi 80 adalah 0,5 mol. Nah, dari sinilah kamu bisa menghitung molnya N2O dari perbandingan koefisiennya. Ternyata 1:1, maka molnya sama. Mol N2O itu 1:1, molnya NH4NO3 itu 0,5 mol. Nah, 0,5 mol ini ternyata volumenya 10 liter. Gitu kan. Jadi molnya N2O 0,5 mol ini ternyata dia memiliki volume 10 liter. Yang ternyata di kondisi yang sama 10 liter gas X masanya 22 gram. Karena pada kondisi yang sama, volumenya kok sama, maka kamu harus paham bahwa molnya pasti sama. Maka kita tahu molnya X sekarang, yaitu dari molnya N2O ini, gas ini. Maka ini, mol gas X sama dengan molnya N2O, yaitu 0,5 mol. Maka setelah tahu molnya gas X, dengan volume 10 liter, dengan dasar itu, maka kamu bisa mencari MR-nya dengan data massamu. Ya, data massamu ini. Ya, saya ulangi, kalau sudah tahu molnya, kamu diberikan data massa, maka MR gas X-nya bisa Anda ketahui. Karena kamu sudah paham kan, rumus mol itu adalah massa dibagi MR. Yang sebenarnya adalah MM ya, massa molar. Tapi angkanya persis. Maka mol gas X adalah M per MRX. Nah, ini loh MRX yang kita cari. Nah, M-nya sudah tahu 22, molnya 0,5, maka MRX bisa kita hitung. 0,5 adalah sama dengan 22 per MRX, maka MRX sama dengan 22 per 0,5, hasilnya 44. Itu jawabannya. Di sini pilihannya tidak saya tampilkan, anakku biar tidak memakan tempat memang. Jawabannya 44 ini ada di optionnya. Itu untuk nomor 35. Kita lanjut nomor 36. Ini tentang termokimia, yaitu tentang energi ikatan. Energi ikatan rata-rata N, BR, F dengan F, N dengan F, dan BR dengan BR berturut-turut adalah 243, 159, 272, dan 193 kJ per mol. Perubahan entalpi reaksi 2NBr3 plus 3F2 menjadi 2NF3 plus 3Br2 gas. Untuk 1 mol NF3 adalah, jadi perubahan entalpi untuk 1 mol NF3. Jangan lupa, di sini adalah untuk berapa ini? 2 mol. Maka nanti kamu hitung dulu delta-nya sesuai dengan energi ikatan. Kalau sudah tahu delta-nya, untuk 1 mol harus dibagi 2. Kenapa? Karena hasil mudah hitungan nanti adalah untuk 2 mol NF3 yang ditanyakan untuk
1 mol NF3. Maka kita hitung dulu sesuai rumusan yang kamu miliki, anak-anakku, yaitu menghitung delta H berdasarkan energi ikatan dengan rumus. Nah, ini kita jabarkan dulu. Nah, rumusnya ini ya, energi pemutusan atau reaktan dikurangi energi pembentukan. Ini untuk memudahkan menghitung ikatannya, anak-anakku. Oh, ini ada 3 ikatan N dengan Br, tapi kali 2 berarti ada 6. Oh, ini ada 3 F dengan F. Ada 3 F dengan C, tapi dikalikan 2 berarti ada 6 juga. Ini ada 3 BR dengan BN. Pemutusan itu yang kiri, dikurangi pembentukan itu yang kanan. Sehingga kalau kamu hitung, macam ini, 6 NBR, ini tadi saya katakan 6 ya. Ini 3 F dengan F. Ini 6 EI-nya NF ini mohon maaf, ini ada salah tik, ini C, ini N, coba saya editnya dulu sebentar. Ini ya, ini tadi harusnya N ya. Nah, gitu. Lagi. Nah, ini sudah. Ini NF ya, ini NF. Ini BR-BR-nya ini ada jumlah 3. Kemudian kamu masukkan angka-angkanya ini. Tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, ini matematika murni ke bawah ini, anak. 6 kali, 3 kali, 6 kali, 3 kali, sesuai data ini. Ya. Nah, itu kamu dapatkan hasil ini. Cara matematika ya. Ini matematika. Nah, ini delta H ini adalah untuk 2 mol. Untuk 2 mol. Yang diinginkan 1 mol NF3. Maka tentunya untuk 1 mol NF3 adalah sekian ini dibagi 2. Yaitu 138 kJ per mol. Oh ya, ini tanda min ya. Ini ada tanda minnya, kelupaan lagi ini ya. Itu delta-nya. Delta-nya ada tanda min. Saya edit lagi ya. Ini saran lagi juga. Mohon maaf ini ada sedikit miss tentang cetakannya, tidak apa-apa. Ini mestinya adalah tandanya ada tanda min. Nah, begitu. Ya, jadi itu anak-anakku untuk menyelesaikan soal nomor 36 di SBMPTN kita tahun 2016. Nah, 3 nomor sudah selesai, yaitu 34, 35, 36. Ya, mohon maaf ada editing tadi ya, tidak apa-apa ya. Yang penting paham. Ya. Jadi ini tadi saya sampaikan di sini, ini adalah matematika, anakku menghitung sampai akhirnya dapat angka ini. Ini itu untuk 2 mol, ini ya, 2 mol, maka untuk 1 molnya dibagi 2. Gitu ya. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Saya kira sekian, tapi jangan lupa Anda bisa melanjutkan nomor-nomor berikutnya di episode berikutnya di SBMPTN 2016 paket 1 video seri ke-4 nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.